Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang insya Allah terpilih karena bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita mengingat bahwa secara formal kita 3 bulan yang lalu sudah mengajukan proposal kepada Allah melalui doa-doa yang kita baca. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mulai bulan Rajab kita sudah mohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan insya Allah kita tergolong orang-orang yang terpilih dan nantinya akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa sih kok kita dianjurkan oleh Rasulullah agar berdoa bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan? Memangnya apakah ada yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa Ramadan ini? Tentu ma'asyiral muslimin, ternyata betul-betul puasa Ramadan ini adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang pahalanya disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang amal ibadah puasanya disandarkan langsung kepada Allah, dan Allah yang langsung memberikan balasan atas puasa yang kita lakukan. Ada satu hadis qudsi yang sangat terkenal. Rasulullah Muhammad SAW qala ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal manusia itu lahu adalah untuk manusia itu sendiri, illa syiyam kecuali amal yang berupa puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu adalah li, untukku, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana jazibi, dan sayalah yang nantinya akan membalas ibadah puasa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dalam hadis ini puasa langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada amalan yang berupa puasa Ramadan ini. Sama halnya ketika kita melihat ada satu tanah suci yang juga disandarkan kepada Allah, yakni tanah Mekah. Mekah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Itu pun juga karena ada keistimewaan-keistimewaan yang berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Nah, kita tahu bahwa orang yang beribadah, yang sholat di Masjidil Haram, itu nilai pahalanya 100.000 kali daripada sholat di masjid-masjid di luar Masjidil Haram. Inilah keistimewaan jika amal ibadah atau satu tempat kemudian disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita kembali kepada puasa. Yang tadi, puasa ini adalah fa innahu li wa ana jazibi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang banyak kemuliaan, banyak keistimewaan yang diperoleh. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, kalau perbuatan-perbuatan atau amal-amal ibadah selain puasa itu mengenal dengan dilipat gandakan pahalanya, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tidak dengan puasa. Kalau puasa, masyarakat muslimin, tidak mengenal
berapa kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Melainkan puasa itu yang akan membalas pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dihitung berapa kali kelipatan pahala yang akan diperoleh. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung jumlah pahalanya. Orang yang bersabar di sini adalah orang yang berpuasa, itu masyarul muslimin. Oleh karena itu, marilah benar-benar kita sebagai orang yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah berupa bertemu dan bulan suci Ramadan. Marilah kita jadikan puasa kita benar-benar sebagai puasa yang tidak hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul dengan istri ketika siang hari. Tapi mari kita tingkatkan puasa kita menjadi puasa yang benar-benar menahan nafsu kita. Kita puasa mata kita dari melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita puasa telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua kita upayakan untuk berpuasa dari melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terus mengevaluasi kualitas puasa kita sampai pada tahapan bisa mempraktekkan mulut kita puasa, telinga kita puasa, dan semua anggota badan kita puasa, maka kita bisa meraih golongan puasa orang-orang yang khusus, insya Allah tergolong minas sholihin, puasa orang-orang yang soleh. Walaupun masih ada tingkatan berikutnya, yakni bagaimana agar kita berpuasa, hati kita sama sekali sedetik pun tidak akan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puasa yang tingkat tertinggi atau dikenal dengan shaumul khususil khusus, puasa yang hanya bisa dilakukan oleh para rasul, para anbiya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena puasa itu adalah ibadah yang benar-benar diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung, maka kita harus berpikir bagaimana puasa kita bisa layak memperoleh pahala yang bighairi hisab, bisa layak memperoleh keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada amal-amal ibadah yang lain. Makanya Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa ketika kita berbuka puasa, maka munculkanlah dalam pikiran kita dua hal. Yang pertama adalah roja. Roja di sini maksudnya adalah berharap. Berharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan puasa kami panjenengan terami. Berpikir bagaimana agar puasa kita selalu terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dimunculkan dalam pikiran kita kekhawatiran atau rasa khauf, kekhawatiran bagaimana jika puasa kita ternyata tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang terus-menerus harus kita upayakan. Bagaimana agar puasa kita ini betul-betul berkualitas, puasa yang tidak hanya bertingkatan puasa orang yang awam, tapi meningkat pada puasanya orang yang khusus. Insya Allah, jika kita terus berusaha untuk ikhtiar meningkatkan kualitas ketakwaan kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang yang senantiasa memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kuliah 7 menit atau ceramah 7 menit yang kita sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan memotivasi kita untuk benar-benar terus punya kesadaran untuk meningkatkan kualitas puasa kita, untuk benar-benar berpuasa yang berkualitas, puasa yang berpotensi untuk meraih
ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya, wal afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.